Sebanyak 9 sekolah rakyat di Sulawesi Selatan dipastikan siap difungsikan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan 6 sekolah rakyat tambahan yang akan tersebar di sejumlah kabupaten. Pembangunan paling progres saat ini berada di Sekolah Rakyat Terpadu 3 Sulsel di Jalan Pajayang, Kota Makassar. Proyek tersebut telah mencapai 94% dan hanya menyisakan pekerjaan penyempurnaan, seperti penanaman rumput di beberapa area. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sulsel, Iwan, mengatakan pembangunan di daerah lain juga terus dikebut. SR yang kita bangun di Sulawesi Selatan itu ada 9 titik ya. 9 titik itu tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Nah, salah satunya adalah yang sekarang kita hadiri MPLS ini. Di Sulawesi Selatan memang dari 9 titik itu progres tertinggi yang di sini, di Makassar ini. Ya, ini sudah mencapai hampir 94% ya. Yang tersisa itu adalah pekerjaan ME ya, mekanikal elektrikal, dan arsitektur di beberapa titik ya, seperti asrama. Nah, itu tinggal beberapa titik, berapa persen lagi lah yang kita harus selesaikan. Selebihnya adalah pekerjaan kawasan. Kawasan juga hampir rampung 100%, hanya penanaman rumput beberapa tempat di samping-samping gedung. Karena kan harus hijau tuh sebagai samping gedung. Nah, itu yang sementara digalakan sampai jam 12 malam kita bekerja tiap hari. Pemerintah menargetkan sebagian besar pembangunan rampung pada akhir Juli, sementara sisanya dituntaskan pada pertengahan hingga akhir Agustus tahun ini. Tak berhenti di 9 lokasi, tahun depan pembangunan sekolah rakyat akan diperluas ke 6 daerah, yakni Pindrang, Selayar, Enrekang, Toraja Utara, Pangkep, dan Luwu. Sementara pembangunan di Luwu Utara masih menunggu kesiapan lokasi karena kondisi lahannya yang cukup ekstrim. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, pembangunan sekolah rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pun menyampaikan apresiasi atas pembangunan 9 sekolah rakyat dengan nilai investasi mencapai 22 triliun rupiah. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap program ini mampu melahirkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah membangun dan juga merealisasikan 2,2 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat 9 unit di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah anak-anak kita sangat ceria, sangat senang, dan masa depan yang lebih cerah tentu untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak dari Sulawesi Selatan. Ayo, Ewako. Senada dengan itu, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi memastikan Pemprov Sulsel siap mendukung pembangunan lanjutan, termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Luwu Utara. Wah, seluruh sekolah rasa-rasanya yang ada di 24 kabupaten kota, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh. Mulai dari mebeler ruangan kelasnya itu, wah mewah loh ya, dan lengkap, itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi itu penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya. Aduh, itu mewah sekali. Alhamdulillah tahun ini Sulawesi Selatan kita kebagian mendapatkan 9 sekolah rakyat. Insya Allah tahun depan akan ada tambahan 6 lagi ya. Beberapa daerah untuk 6 ini lokasinya udah siap. Ada satu yang belum siap, tapi Pemprov siap untuk membantu fasilitasi memberikan lahannya Pemprov di daerah Luwu Utara itu. Di Sekolah Rakyat Terpadu 3 Sulsel sendiri, sebanyak 270 siswa telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak 13 Juli lalu. Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyebut dimulainya aktivitas belajar menjadi bukti bahwa pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari selesainya konstruksi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh generasi penerus bangsa.
Sekolah Rakyat Terpadu 3 Sulsel dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan modern, mulai dari ruang belajar jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid, gedung serbaguna, ruang terbuka hijau, hingga sarana olahraga seperti lapangan mini soccer, voli, dan basket yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang nyaman dan berkelanjutan. Ini adalah merupakan sekolah rakyat permanen yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang tadinya kami dari SRMA 39 Makassar menempati sekolah rintisan yang ada di BPSDM selama 1 tahun. Nah, alhamdulillah sekarang ini adalah sekolah permanen kami. Sekarang berubah nama menjadi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang kami karena SRT, itu adalah sekolah rakyat terintegrasi menaungi 3 jenjang. Ada SD-nya kami, ada SMP, dan ada SMA. SD berapa? Iya, SD sekarang ada 1 kelas sebanyak 25 orang siswa. Kemudian SMP-nya juga 125 dan SMA-nya itu ada 120. Ini peserta didik baru ya. Ditambah dengan existing-nya kami. Ada existing kemarin kami di sekolah rintisan itu sebanyak 146 siswa. Jadi totalnya itu semua SMA. Totalnya sekarang ada 416 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Rosmiati dari asal Kota Makassar. Anak saya 4 yang saya kasih sekolahkan di sini, anak yang kedua. Ya, karena saya itu mau menyekolahkan anak saya di sini karena untuk mengurangi biaya. Karena saya sebagai ibu rumah tangga dan saya dengar juga info dari pembimbing PKH untuk menyekolahkan anak saya di sini karena saya dapat desil 1. Semua di sini ditanggung untuk mengurangi biaya perekonomian saya, kasihan karena saya sudah ibu rumah tangga dan suami saya kan sudah tidak ada. Begitu. Ya, dia supaya dia mencapai cita-citanya untuk membahagiakan kedua orang tua. Apa cita-citanya, Nato? Ya, dia bilang mau jadi ABRI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir, umur 2010, 15 tahun, tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo. Saya selalu menjual keliling, mama saya penjual jalan kote, menjual panada, keliling bersama kakakku, tapi tidak sekolah kakakku. 13 ditinggal bersama bapakku waktu umur 2 tahun setengah. Umur 2 tahun setengah sudah ditinggal mamaku. Pergi merantau ke Papua. Ditinggalkan semua bersaudara, ada 8 bersaudara, beda-beda 1 tahun. Kita anak keberapa? Anak ke-8. Kakak tak ada yang sekolah? Tidak ada yang sekolah dulu, jadi tukang parkir. Jadi kita satu-satunya yang sekolah. Saya mami terakhir. Jadi sekolah rakyat ini sangat membantu supaya kita bisa sekolah di? Iya, membantu sekali. Apa cita-cita tak? Jadi tentara. Apa harapannya orang tua kita dia tahu kita masuk di sini? Katanya semoga bisa jadi anak yang baik, soleha, dan berhasil sukses, bisa membanggakan orang tuanya. Yang membedakan di sini tuh dijamin dari bawah sampai ke serambut, dari makan baju juga disediakan. Kalau sekolah lain tidak kayak tidak diasramakan. Biasa di rumah tidak ada makanan garam, cukup makan garam sama air sama nasi, itu biasa. Itu kasih besarkan bisa membanggakan orang tua, bisa menggapai cita-cita, dan bisa Sukses lah. membanggakan orang tua. Terima kasih, Prof.